sekolah yang satu dan pagi ini kita akan jalan bareng. Kita setting bimbingan karena kita kehabisan hari. Jadi hari ini kita akan explore Bodraono yang secara peringkat bahwa peninggalan nenek moyang kita Bodraono itu merupakan warisan budaya peringkat nasional. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bahwa Bodraono ini adalah warisan budaya peringkat nasional. Kenapa bisa demikian? Akan saya sampaikan sekilas nanti secara detail akan di sana bahwa di Bodraono itu ada informasi kehidupan dari 9.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan beberapa tahun kemarin. Artinya apa? Bahkan menepis bahwa menungso itu keturunan yang muncul, tapi keturunan menungso ya. Ini ada di sana. Jadi nanti akan dijelaskan banyak. Jangan apa kita lihat benda-benda yang ditemukan di situ itu kan dititipkan di penampungan di Gunung Pacitan. Jika kita nanti akan mengarah ke sana. Jadi setelah kita ke Bodraono, kita akan mengarah ke Gunung Pacitan. Jadi kita ini mobil dulu sebentar, kemudian kita ke Pacitan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian ini kami gabung dua kelompok, dan kelompok dibatasi hanya 30 orang dengan berbagai macam fasilitasnya, sangat ketat protokol kesehatannya, diagomi face shield, diagomi masker, kemudian diseragami biar mudah dalam pengendalian. Ini standar penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Kemudian kita tidak berani makan on the spot. Biasanya kalau kegiatan kebudayaan itu makan on the spot, artinya kita mencoba mencicipi kuliner di wilayah tempat. Tapi karena ini aturan, kita tidak boleh jajan di sana. Kalau mau jajan nanti yang penting tidak bilang ke saya, no? Jadi kami bawakan, snack kami bawakan, dahar kami bawakan. Bukan berarti kami pelit, tidak. Duitnya banyak kalau kebudayaan. Hanya tidak boleh jajan di sana. Jadi kami kalau mau jajan mandiri ya monggo lah. Tapi ini aturan di permohonan kami, di manajemen kami seperti itu. Kita harus membawa semuanya dari rumah. Kemudian tolong tetap nanti dalam proses lapangan, Bapak Ibu menjaga protokol kesehatan. Kemudian nanti kalau ada sesuatu silakan komunikasi dengan kami. Kurang bagaimana langsung komunikasi dengan kami. Kami bisa kasih akan melayani dengan nanti yang baju biru dilayani oleh yang hijau, yang mujahidin dilayani oleh kaca putih. Jadi kami pelayan mujahidin, yang ini pelayannya seput. Jadi kan dilayani mantan kepala UPT ya. Gak kalah ya. Mantan kepala UPT jenengan tadi melayani jenengan. Apa? Ya gila. Jadi kami akan melayani izin. Kemudian gini, ini kami sediakan 3 bis. Jadi aturannya itu 1 bis hanya untuk 15 orang. Tapi monggo apakah nanti satu kelompok ini jadi 1 atau tepuk jadi 1 atau mau 20 dan misalnya untuk 1 bis monggo kami persilakan. Tapi kalau mau jadi 1 ya tidak apa-apa. Nanti biarkan teman-teman kami yang panitia jadi 1 bis. Saya derek aja. Nah, nanti ini teknis yang jelas kami fasilitasi ini untuk bisa menyediakan di antara kita. Kami derek jenengan. Terpisah, artinya paket K3S Pos dan paket Mujahidin. Nanti fotonya ya dewe-dewe. Kalau foto Mujahidin dewe, foto K3S dewe. Nanti sebelum masuk bis ya foto dulu kelompok Mujahidin, kelompok K3S. Artinya ini karena kami juga harus memenuhi standar layanan pertanggungjawaban, bahwa kami melayani semuanya serba terukur oleh aturan-aturan yang dibuat oleh kementerian. Karena kemudian kami ini penyelenggara kegiatan yang punya kementerian, jadi khusus dinas kebudayaan itu kita tidak pakai APBD, jadi kami pakai dana keistimewaan sehingga semua aturan dari agar tidak terlalu siang nanti kondurnya. Mari kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya manfaat untuk kita dan Gunung Kidul. Terus, monggo kita awali dengan berdoa, disilakan.
Matur nuwun, nanti setelah ini foto dulu di depan bis, nanti bisnya biar tak suruh maju satu, kita berbimbing 2 bis, kemudian nanti gantian, mau jadi dulu atau mau K3 dulu dan derek. Matur nuwun, saya persiapkan untuk background foto. Yo, 1, 2, 3, salam budaya. Satu lagi, salam budaya.
nggih leren mboten napa-napa. Ya, oke, nanti turun lagi, Bu. Menggeh dua kalinya nggak usah diperlihatkan. Iya, saya yang menggeh kok. Boleh minum nggak Pak ini? Boleh, boleh. Nggak usah dihitung anak tangganya, hanya sekitar 60. Ayo tetap semangat tim putih. Sudah bisa kayaknya. Ini belum ada apa-apanya dengan Gunung Padang ini Pak Pelan. Tulang burung, tulang ayam dan makakan cerai ke panjang. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sedang berada di salah satu situs masterpiece sebenarnya. Situs ini sangat limited, nggak ada di daerah lain di DIY. Jadi di Bantul, Kota Sleman maupun Kulon Progo nggak ada. Adanya hanya di Gunung Kidul. Jadi punya keistimewaan yang luar biasa. Situs ini usianya sudah sangat tua, ribuan tahun sebelum Masehi, atau orang Eropa itu mengatakan before Christ, atau orang Muslim mengatakan sebelum kelahiran Nabi Isa atau sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi sudah sangat tua sekali. Peradaban ini sudah ada sebelum adanya peradaban Yesus Kristus. Nah, nilai pentingnya apa nanti akan langsung disampaikan oleh Jupel kita, Pak Marsono. Beliau langsung dari BPCB DIY. Jadi situs ini dikelola langsung oleh BPCB DIY yang sudah melakukan ekskavasi selama berapa Pak? Banyak ya? Banyak. Sejak tahun 94. Nanti seperti apa nilai pentingnya akan langsung disampaikan oleh Pak Marsono. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsono. Kebetulan saya juru pelihara di Gua Braholo ini sudah 2 tahun. Jadi melanjutkan dulu bapak saya. Kebetulan karena purna saya melanjutkan. Jadi sistemnya kontrak. Jadi di Gua Braholo ini terletak di Dusun Semuge, Desa Semuge, Kecamatan Rongkop. Awal mula Gua Braholo ini memang masyarakat sini ini mengenal Gua Braholo ini sebagai tempat mencari ilmu dulunya. Karena sebelum Islam masuk, orang-orang menuntut ilmu itu di gua, bertapa, menuntut ilmu kayak gitu. Terakhir bertapa itu kemungkinan saya masih kecil dan ada yang pingsan kayak gitu. Nanti setelah agama Islam mulai masuk dan mengenal, Gua Braholo mulai ditinggalkan. Nah, terus di tahun 94 itu penelitian pertama dengan Pak Truman yang kebetulan dibukukan di tahun 96. Seperti yang Bapak Ibu lihat, sisa-sisa galian baik itu ada nomor D, F ataupun apa itu sebenarnya untuk membedakan galian. Iya. Seperti yang di Gua Braholo ini kebetulan ditemukan fosil manusia yang umurnya 4 sampai 6.000 sebelum Masehi. Yang sebelah sini itu ditemukan satu fosil kerangka manusia utuh. Namun kebetulan karena di sini belum ada tempatnya, kebetulan ditaruh di Punung Pacitan. Gitu. Di Gua Braholo ini galian-galian sisa-sisa galian di tahun 94 yang seperti ini. Sebenarnya penelitian itu dulunya itu setiap tahun. Kemungkinan terakhir digali itu di tahun 2019. Hasil penemuan di Gua Braholo itu sebenarnya banyak tulang-tulang seperti yang Bapak Ibu lihat di dinding-dinding itu masih banyak tulang. Namun kerangka juga ada, kebetulan nanti kalau di Gunung Pacitan bisa dilihat. Di Gua Braholo ini terdiri dari 3 ruangan. Ini ruangan pertama yang luas ini. Terus di atas itu rumah kelelawar, itu ketinggiannya sama sekitar 15 meter.
Jadi itu lubangnya kecil tapi itu luas. Jadi itu ke atasnya itu 15 meter, itu belum mentok atas. Arahnya ke arah sana. Terus ada satu ruangan lagi yang di pojok sana, itu yang kecil, cuman sekitar 4 kali 2 tapi ke atas juga. Itu jadi 3 ruangan. Tapi yang dilakukan penelitian yang di sini. Terus temuan di Gua Brahola ini termasuk istilahnya kategori agak modern, karena fosil-fosil yang ditemukan itu rata-rata di pinggir. Kalau di tengah itu banyak sisa-sisa makanan, sisa-sisa tulang, alat dan sebagainya. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Marsono yang sudah menjelaskan terkait nilai pentingnya ini. Nah, kemudian juga ada Mas Ari, beliau salah satu arkeolog yang ikut eskavasi atau penggalian pada tahun 2019. Jadi tiap tahunnya ada eskavasi, dan kebetulan Mas Ari ikut di tahun 19 dengan Prof. siapa? Thomas ya? Iya, Mas Ari ya, dengan Prof. Thomas dari Universitas. Gimana? Bukan Prof. Adit. Belum. Amin. Kalau dokter bener. Jadi kebetulan yang eskavasi di sini ketua timnya yakni Prof. Thomas, beliau dari Universitas Wollongong Australia. Jadi pihak Australia sering ke sini untuk melakukan penelitian. Itu artinya apa? Artinya situs ini punya nilai penting yang luar biasa, karena jauh-jauh dari Australia dia mau eskavasi ke sini. Silakan Mas Ari untuk menjelaskan nilai arkeologi. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Stian. Kebetulan saya arkeolog yang dulu pernah sekali ikut kegiatan ekskavasi di sini di tahun 2019. Sebenarnya waktu kegiatan tahun 2019 itu intinya adalah ada 3 orang profesor dari Wollongong University Australia yang mereka membawa semacam teknologi baru yang bisa digunakan untuk menghitung usia dari lapisan tanah. Jadi waktu itu mereka datang ke sini dengan Pak Thomas yang kebetulan juga datang ke sini dengan Pusrit Arknas Jakarta, dan juga dibantu dengan peneliti dari Balai Arkeologi Jogja. Waktu itu kami bersama-sama mengambil sampel tanah di beberapa titik, di mana sampel tanah itu digunakan untuk dibawa ke laboratorium di Inggris untuk mengukur usia dari sejumlah titik yang digunakan akan dicari usia dari masing-masing grid yang ada di sini. Meskipun sejauh ini kami belum tahu hasil dari sampel yang diambil itu, tapi ketika ada ekskavasi itu, sampel tanah yang diambil digunakan menggunakan metode yang cukup sulit, karena sampel itu diambil dalam posisi tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi teknologi yang dibawa itu menggunakan cara tanah atau kandungan material yang ada di dalam tanah itu sebenarnya bisa dihitung umurnya berdasarkan di beberapa material itu menerima cahaya matahari yang terakhir. Jadi ketika diambil sampelnya juga bagian itu tidak boleh terkena sinar matahari intinya. Kemudian tempat-tempat yang diambil itu juga cukup dalam. Beberapa bahkan diambil di kotak yang dalamnya sekitar 7 meter di sebelah sana. Jadi beberapa sampel diambil, kalau nggak salah waktu itu di belakang ibu itu satu tempat, kemudian beberapa titik di sebelah sana. Sampel yang sampai saat ini saya masih belum tahu hasilnya, itu nanti suatu saat akan berguna karena akan bisa digunakan untuk menghitung usia dari lapisan tanah yang ada di dalam Gua Brahola ini secara akurat. Karena sampel itu dengan metode yang baru ini itu akurasinya hampir 99%. Jadi usianya dari per lapisan tanah itu akan bisa dihitung. Kenapa itu penting? Karena sampai saat ini masih belum diketahui lapisan budaya yang ada pada masyarakat seperti masa lalu itu umurnya berapa tahun. Jadi masih baru dalam tahap perkiraan. Yang menarik dari Gua Brahola ini, temuan-temuan seperti tulang-tulang itu merupakan hasil dari deposit kehidupan masyarakat yang pernah tinggal di sini dari lapisan budaya yang berbeda-beda. Jadi dulu diduga gua ini pernah dihuni manusia, kemudian ditinggalkan, dihuni manusia, ditinggalkan. Seperti itu berlangsung terus dalam lapisan budaya yang berbeda-beda.
Ya itu dari saya. Barangkali nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami langsung. Itu Mas Hadi. Ya baik, makasih Mas Hari dan juga Mas Marsono yang sudah menyampaikan terkait dengan elephant situs ini. Jadi secara umum tadi tinggalan artefaknya ada 3. Yang pertama adalah fosil manusia, umurnya 6 ribuan tahun yang lalu. Kemudian fosil binatang dari jenis moluska, bovidae, kemudian unggas, dan juga burung dan sebagainya, itu ada di sini. Kemudian juga ada fosil perkakas, kayak semacam alat potong, alat gali, dan sebagainya. Itu kita temukan juga di sini. Nah, artefak tersebut sekarang disimpan di Pacitan di Punung. Nanti kita akan mampir ke sana karena kebetulan di Punung itu belum ada storage atau ruang penyimpanan, sehingga sementara untuk aspek keamanannya kita titipkan di Punung. Nanti kita akan lihat. Baik, masih ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Jadi ini dulu untuk tempat tinggal begitu ya? Untuk situs yang ditemukan. Mas Ari, mungkin Ya, bisa betul. menjelaskan terkait Untuk dengan hunian, Pak. Ini kan. Jadi dulu ada kelompok masyarakat yang tinggal di sini, kemudian mengambil jadi hidup dari lingkungan yang ada di sini, dan mereka tinggal tidur di sini tiap hari dalam masa waktu yang tidak diketahui yang cukup lama, dan kemudian habitasi di lingkungan ini mungkin habis atau karena bencana atau apa, kemudian budaya itu hilang dan ada kehidupan yang lain datang ke sini memulai kehidupan baru, begitu seterusnya. Jadi nggak dalam satu periode budaya Pak, dia gonta-ganti terus. Banyak penghuni di sini. Yang lain Bapak Ibu? Sama dulu, setelah itu langsung kembali ke bus dan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Salam budaya.
Mas ya. Beberapa tempat, beberapa situs temuannya disimpan di sini. Nah ini box yang Bapak Ibu lihat itu salah satu temuan di sana. Temuannya di sini kecil-kecil karena yang besar kayak tulang tengkorak yang masih utuh itu dibawa ke Jakarta ke Puslit Arkenas. Yang di sini itu kecil-kecil. Kayak misal yang tertera di sini ada gigi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Tulus bisa sedikit jelaskan terkait objeknya Mas. Ini dulu cara mendapatkannya bagaimana dan tahun berapa? Mas Tulus atau Mas Ari? Terima kasih. Langsung saja untuk yang saya bikin saat ini itu di sini sudah kita tuliskan GHL Braholor C3 itu kotaknya itu tadi sudah langsung cetak C3 terus ada tahun 2016. Jadi temuan ini ditemukan pada tahun 2016 atau diekskavasi tahun 2016. Selanjutnya interval ini kedalaman pada waktu itu pada kantong ini itu di kedalaman 165 sampai 175. Tanggalnya di sini tertuliskan tanggal 9 bulan 11 tahun 2016. Jadi sejak tahun 2016, 17, 18 itu ada ekskavasi di Gua Braholor. Untuk temuannya sebenarnya yang di sini itu yang kecil rata-rata yang masuk ke sini, tapi yang penting-penting itu di analisis lanjut di Puslit. Kebetulan di bawah Puslit langsung. Misalnya itu ada makaka itu sudah dispesifikasi secara detail. Nah untuk yang dari teman Braholor kebetulan belum ada analisis lanjut. Jadi dari lapangan langsung masuk ke bab dan dibawa ke sini. Kebetulan di tempat ini di laboratorium ini untuk menyimpan beberapa situs yang ada di Pegunungan Sewu yang terdiri dari mungkin Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari di Wonosari. Dan temuan di sini pun kebanyakan dari situs Songterus, situs Songkeplek, Tabuhan, dan juga Braholor. Sebagian juga ada yang dari situs Pucung di Sragen. Nah, mungkin wonten ingkang dipun tanggotaken ditanyakan mungkin. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ini memiliki persamaan ya, ini sama-sama punya kars yang membentang dari Pacitan hingga Wonosari. Sehingga peradaban kebudayaannya sedikit ada persamaan di sini. Boleh pegang kalau misalkan mau lihat lebih jelas. Ini begitu atau Pak ya? Kayak kayu. Itu mulus kayu. Ini mulus kayu. Itu lah. Tidak bertulang. Iya, makanya kena utuh. Iya, tulang jenisnya tulang. Kayu manis. Astralis bovide kayak semacam apa ya? Bisa sapi, bisa kambing. Dunia banget Pak. Kebetulan replikanya ada kan di sini sering untuk workshop cetakan itu Pak. Dan itu menyisakan yang itu sebenarnya yang ini juga sering untuk pameran Pak. Dan ini sebenarnya replika yang bagus sih Pak. Sebenarnya misalnya ini kemauan di ini satu loh Pak. Iya bisa. Bukan apa yang sering di pameran. Terus ini ya, ini kita. Songterus tuh lokasinya Songterus di tadi sebelum kesini ada pertigaan itu Pak yang Wonogiri. Belum Pak, tidak di Gunung Kidul. Gunung. Mau kan misalnya sak derenge pertigaan ada pertigaan kecil geser untuk itu. Enggak. Situs gua Songterus itu. Mbak tanya. Tapi kalau itu rata-rata di teman mungkin macam-macam buat kepentingan
Kami dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin mengucapkan terima kasih kepada Pundo Kabudayaan Gunung Kidul yang telah memfasilitasi kami untuk wajib kunjung situs yang pada hari ini kami mengunjungi untuk Gua Braholo. Bagi kami ini sebagai terjun di pendidikan, ini sangat bermanfaat di kami untuk kami didikkan kepada anak-anak kami di sekolah bahwa ternyata budaya yang ada di Indonesia luar biasa, di Gunung Kidul juga sangat luar biasa dan ini perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Dinas Kebudayaan atau Pundo Kabudayaan. Jadi kami itu di peraturan bupati terbaru, kita ada TK baru, struktur organisasi kerja baru, itu namanya Pundo Kabudayaan. Jadi kalau ke Dinas Kebudayaan nanti suatu ketika kalau bikin surat lagi Kepala Dinas Kebudayaan dalam kurung Pundo Kabudayaan di Kabupaten Gunung Kidul. Kepalanya namanya Pati. Kepala itu Pati kalau di tempat kami. Tuh, kemudian atas nama teman-teman, atas nama pemerintah, kami mohon maaf mungkin dalam melayani ibu dan bapak selama kunjungan ini kurang nyaman. Sekali lagi karena berbagai keterbatasan di kami, jadi mungkin mohon untuk bisa dimaklumi. Mungkin ini kerjasama yang sudah kedua kali. Tahun kemarin kita bawa anak-anak, yang tahun sekarang kita bawa ustadz dan ustadzahnya. Tapi mohon maaf kami belum bisa membawa semua guru dan karyawan yang ada di Mujahidin. Jadi kalau 60 mungkin bisa semua, tapi karena ini keterbatasan paket dan paket kami ini harus kami bagi rata dengan teman-teman yang lain, maka kami baru bisa mengantar 30 personil. Dan tentunya sekali lagi kami tidak bisa memuaskan secara maksimal pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa dimaklumi dan tidak kapok dengan kebudayaan. Mungkin banyak hal yang bisa dikolaborasikan di kesempatan ke depan. Dan setelah ini kita akan menuju ke situs terakhir, yaitu situs Sewoko Projo. Kemudian Sewoko Projo ini merupakan cagar budaya yang sudah ditetapkan sejak 2017. Dia dibangun tahun 05, sudah tua sekali itu. Kemudian terakhir kemarin kan menetapkan brankas yang ada di Sewoko Projo. Brankasnya ini brankas yang sangat tua dan untuk menyimpan gelondong pengarang-arang kalau dulu itu dari masyarakat kepada pemimpin kala itu. Ini kami kami tetapkan, dan Sewoko Projo nanti ke depan menjadi satu situs yang membanggakan bagi Gunung Kidul. Besok itu kantor Pol PP, kantor kami, lapangan tenis, kemudian yang tersisa hanya musola dan nanti kita bangun guest house dekat musola. Yang lainnya jadi taman. Jadi Sewoko Projo itu besok dikelilingi oleh taman dan menjadi satu tempat eksklusif yang mungkin untuk bisa menerima tamu-tamu istimewanya Bupati, dan tidak seperti sekarang ini sebagai pusat kegiatan masyarakat tumpah ruah di Sewoko Projo. Mungkin ke depan akan bergeser kegiatan masyarakat di kantor kami yang baru di Taman Budaya, di Ring Road Utara atau di Piaman. Itu sudah terbangun dengan megah. Ada amphitheater, ada tempat-tempat untuk bisa menjamu tamu dan melakukan pertunjukan. Ada 3 hektar luas kami di sana, sehingga nanti suatu ketika monggo kapan-kapan mau eksplor ke sana juga boleh. Dari satu kantor ke kantor, dari satu ruang ke ruang itu kalau jalan ya capek seperti naik di Gua Gong tadi. Jadi mungkin nanti kita siapkan mungkin sepeda atau karena capek kalau dari satu ruang ke ruang yang lain. Mungkin itu Ibu dan Bapak, dan sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan setelah ini silahkan menikmati perjalanan. Ada kemungkinan nanti kita mampir di tempat oleh-oleh Pacitan di Budakir namanya, di depan situ pintu keluar. Barangkali kurang puas belanjanya nanti bisa belanja, tapi tidak lama, mungkin kita ada 10 atau 20 menit saja karena kita masih melakukan perjalanan di ke Sewoko Projo. Dan kita harapan kita sebelum tutup jam kantor kita sudah sampai Wonosari, sehingga kita tidak ada lembur untuk Kang Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Agus sebagai kabit warisan gitu. Kalau ke warisan Pak. Warisan budaya. Warisan budaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya setelah tahun kemarin anak-anak kami difasilitasi oleh Kundo Kabudayan. Suatu hal yang sangat luar biasa dan terima kasih terhingga karena Kundo Kabudayan bisa dekat dengan masyarakat, bisa dekat dengan pendidikan, dan bagi kami saat ini guru-guru kelas yang diberikan fasilitasi ini memiliki nilai strategis karena tentunya kami nanti membawa misi di kelas untuk bisa menyampaikan kepada anak kami agar warisan budaya ini betul-betul bisa dilestarikan, dan itu nanti menjadi tugas bagi kami di sekolah untuk memesankan kepada anak kami untuk terus melestarikan budaya yang ada. Sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya atas segala fasilitasi yang sangat luar biasa kepada kami. Kami sudah diberi kaos, diberi fasil, lengkapan, masih disangoni Pak. Jadi ini luar biasa Pak, fasilitas yang dilakukan oleh Kundo Kabudayan kepada kami. Dan berdoa semoga Kundo Kabudayan tetap terus bisa melestarikan budaya, dan mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang kami masih tetap diberi kesempatan untuk difasilitasi melestarikan budaya. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.